Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah. Ya, jangan marah. Hari ini berapa kali saya lihat orang marah. Marah-marah. Marah di jalan karena macet. Marah di kantor karena urusan kerjaan gak sesuai harapan. Marah di rumah ya, karena suami atau istri atau anak ya marah terus. Marah tuh boleh-boleh aja, tapi ya lebih baik kita coba buat ngontrol diri kita untuk nggak marah. Karena marah itu adalah wujud dari kefrustasian kita terhadap keadaan. Wujud dari ketidakberdayaan kita terhadap sebuah keadaan, akhirnya kita marah. Gitu. Atau kita nggak terima terhadap satu keadaan, akhirnya kita marah. Marah itu punya dampak yang nggak bagus. Ya. Banyak dampak negatif dari marah. Yang keluar kalau orang marah udah pasti mukanya nggak enak dilihat. Ya. Kalau orang marah tuh mukanya pasti nggak enak dilihat, cemberut ya. Kalaupun ada yang senyum, tapi sinar matanya serem. Terus kedua, orang marah itu apa yang keluar dari mulutnya dia nggak bisa kontrol. Kadang-kala nggak sedikit juga yang akhirnya nyesal sama apa yang diomongin karena maksudnya nggak gitu. Terus yang ketiga, kalau marah akhirnya sampai terwujud dalam bentuk sikap atau perbuatan yang menyakiti orang lain, udah pasti dia akan ya selain punya dampak hukum, terus kedua dia juga pasti buntut-buntutnya akan nyesal sama perbuatannya. Gitu ya. Karena apa? Kita udah dikuasai sama nafsu dan dikuasai oleh iblis. Akhirnya kita ya banyak orang gelap mata. Makanya nggak heran banyak terjadi peristiwa pembunuhan dikarenakan itu tadi emosi amarah yang berlebihan. Akhirnya buntut-buntutnya adalah proses hukum dan melakukan perbuatan yang memang tercela, ya, dosa besar. Nah, penting bagi kita umat Islam ya untuk bisa menahan amarah kita. Makanya Allah menyiapkan bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya itu surga ya atau maghfirah Allah, ampunan Allah seluas bumi dan langit. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardh uiddatil muttaqin allazina yunfikuna fisyara wa dhara wa kadzimin al-ghaidha. Ya, bersegeralah kamu menuju maghfirah Allah yang seluas bumi dan langit ya. Siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang dan sempit. Dan yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Sebelum kita mampu menahan amarah kita, level awalnya yuk kita mulai dari menyadari dulu aja bahwa kita ini sebenarnya sedang marah. Banyak loh orang yang gak sadar kalau dia marah. Bukan berarti orang pemarah itu harus meledak-ledak. Ada juga orang yang pemarah pendiam. Banyak dia diam, tapi sebenarnya dia marah. Ya, akhirnya nggak sedikit yang karena marahnya itu memiliki dampak ke dalam dirinya, ya. Ya secara kesehatan ya nggak sedikit yang kena akhirnya jadi kena stroke, serangan jantung, ya, tensinya tinggi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dengan kita bisa menahan diri kita ya, dari amarah, insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Gak jarang orang stres masuk rumah sakit jiwa adalah dikarenakan amarahnya. Ya. Dia tidak menerima keadaan ini, dia pendem di dalam hatinya, dalam bentuk amarah itu akhirnya apa? Wujudnya stres. Stres masuk rumah sakit jiwa. Nah, yuk kita coba buat berdamai sama diri kita. Dengan pertama-tama setiap hari kita sadari bahwa diri kita ini seandainya ada amarah, kita mohon ampun sama Allah. Ingat peristiwa yang membuat kita kesal. Ya. Selesai sholat, ya, 5 waktu dalam satu hari, ucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku. Saya David bin Abdul Rahim, mohon ampunanmu ya Allah, hari ini saya kesal terhadap si fulan.
Atau ya Allah, aku hari ini marah ya Allah terhadap keadaan yang seperti ini ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah atas amarahmu ya Allah. Atas amarahku aku mohon ampunanmu ya Allah. Dan kau ucapkan, aku reda ya Allah. Aku reda ya Allah. Aku reda akan kata. Insya Allah dengan kita melatih diri kita selesai sholat, kita mohon ampun pada Allah setiap selesai sholat. Kita coba buat membenahi diri kita dengan mengingat ya apa yang hari ini membuat kita kesal sambil kita memohon ampunan atas amarah kita. Termasuk hal-hal yang kecil ya, termasuk hal-hal yang remeh lah, macet di jalan ya, ngomong sesuatu yang nggak pada tempatnya, istighfar aja. Insya Allah Allah akan bukakan jalannya buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan bagi kita semua dan kita diberikan kemudahan dalam setiap menjalankan aktivitas dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang nafsun mutmainah, orang-orang yang jiwanya tenang. Insya Allah semoga Allah beri keberkahan dan keridhaan bagi kita semua. Saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.